Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dan dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami boleh diperlihatkan realita di surga apa yang terjadi. Tuhan boleh menyampaikan itu kepada Yohanes, dan visi itu, penglihatan itu boleh terus disampaikan kepada gereja Tuhan hingga saat ini. Apa yang terjadi di surga dan apa yang terjadi di bumi dinyatakan kepada kami, dan itu menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami sebagai seorang musafir, Tuhan perlengkapi dengan ketekunan dengan iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Apa yang telah Dia lakukan, apa yang telah Dia kerjakan, apa yang akan Dia selesaikan, akan terus dinyatakan kepada kami sehingga kami boleh mengerti siapakah Tuhan, siapakah kami. Dan kami boleh melihat siapakah lawan kami dan bagaimana kami harus berperang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh membukakan mata kami, membukakan telinga kami. Bentuklah hati kami dan bentuklah pikiran kami ya Tuhan, untuk semakin serupa dan semakin kudus dan semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saya baca ayat yang pertama. Wahyu 8 ayat yang pertama. Saudara bisa lihat juga di situ ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap. Silence. Saudara, kan saya pernah sampaikan hal ini ya. Ketika para malaikat di surga memuji Tuhan bersama dengan gerejanya memuji Tuhan, itu bagaikan kembang api. Tapi suatu kembang api yang megah di Jepang gitu. Ziu, buah, indah, kita bersorak tamaya gitu ya. Apalagi kita bukan sendirian menggelar karpet hijau biru gitu ya. Lalu kita duduk di situ bersekutu, mengadakan perjamuan bersama, makan gitu dan menikmati keindahannya, berseru tamaya gitu ya. Wah, bersuka cita. Dan itu bukan hanya yang kita pandang ya. Kita dengar suara dentumannya ya. Lalu apa yang kita rasakan? Di sini, saudara pernah kan ya ikutin kembang api yang gede kan? Sampai ke sini kan kebuk gitu ya. Kebuk gitu ya. Bergetar gitu ya, sampai tanahnya kena gitu, ke kita juga gitu ya. Wah, begitu membuat kita jadi, ya ada setengah teror juga mungkin ya. Ada teror tapi ada sesuatu yang wah, kita tenggelam ke dalam kekaguman itu. Dan itu kembang api pertama dinyalakan, wah, pujian di surga, bersorak, bersuka cita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua lagi, ketiga lagi, makin lama intensitas itu semakin tinggi. Dan biasanya di akhirnya itu ya, kemudian hening sebentar gitu ya. Mungkin anginnya supaya lewat gitu ya. Kemudian mulai action yang terakhirnya. Selesai. Wah. Kira-kira kayak begitu. Ini yang sekarang sedang dipertunjukkan oleh Wahyu adalah seperti itu, saudara. Seperti yang tadi lagu dinyanyikan. Zup, ada berhenti sebentar. Ada sunyi senyap. Ada silence. Dan itu adalah hal yang langka dalam budaya kita. Apalagi mungkin di Jakarta gitu ya. Terlalu bising. Kenapa? Karena budaya kita itu penuh dengan suara. Penuh dengan kebisingan. Waktu Ibu Patricia, kalau minggu lalu saya puji Ibu Patricia, tapi ini juga bukan mencemooh Ibu Patricia sih ya, bukan ya. Ini mengingat kembali flashback yang dulu ketika dia pertama kali datang, lalu dia melayani sebagai pianis di MRI Tokyo, pada saat itu masih PR Tokyo, lalu dia memainkan lagu yang terakhir ya, yang Amin Amin ya. Amin, amin, amin.
Amin. Jadi antara amin yang terakhir sama amin yang itu atau A-nya sama minnya gitu ya, ada jeda gitu ya. Ada jeda. Tapi mungkin karena budaya zaman ini gitu ya, atau mungkin karena musik pop, biasanya adalah musiknya dus, tak, dus, tak, dus, atau dus, 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 amin, amin, gitu ya. Gitu mungkin ya. Min gitu ya. Jadi waktu Ibu Patricia main lagu ini, apa yang terjadi adalah waktu ada keheningan, dia nggak bisa hening, dia nggak bisa silence. Yang dia lakukan adalah dia iringin dengan sebelah kiri bassnya juga bunyi gitu dengan irian, ada iramanya, deng ceng ceng gitu, deng ceng ceng gitu. Aduh, saya terganggu sekali pada saat itu gitu. Ini adalah suatu hal yang hening, hikmat. Nanti saudara jangan dengarkan dia main ya, saudara konsen ya. Kita memuji Tuhan ya. Karena sekarang sudah berbeda, sekarang sudah baik. Saudara jangan perhatikan, tetap memuji Tuhan gitu ya. Amin ya, atas berkat yang boleh Tuhan berikan. Nah, itu pada saat itu dulu seperti itu gitu ya, dulu itu ya. Nggak tenang gitu, berusaha untuk mengisi, padahal yang diperlukan adalah keheningan. Nggak bisa, karena budaya kita di sekeliling oleh hal-hal yang seperti ini. Begitu bisingnya. Apa itu silence? Setelah serangkaian suara, kemudian datang silence. Itu bukan sekedar ketiadaan suara saja, tetapi itu adalah sebuah pengalaman yang kuat, hening, dan dalam, di mana seseorang bisa merasakan aspek-aspek realita yang biasanya itu tenggelam oleh karena celotehan-celotehan, oleh karena ocehan-ocehan yang dimana orang wah begitu berisiknya saudara, sehingga saudara tenggelam. Padahal ini begitu dalamnya yang seringkali hilang saudara, karena celotehan, ocehan-ocehan ini. Di akhir daripada Wahyu 7, itu Yohanes bukan saja mendapatkan pertunjukan musik yang luar biasa sebelum masuk ke pasal 8 ini kan, tapi juga suatu paduan suara gabungan antara malaikat dengan gereja umat Tuhan, memuji dan memuliakan Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, yang dimana mereka katakan dari Allah gitu ya, dari Allah keselamatan kita gitu ya, hanya dari Dia gitu ya, dari anak domba ada pada Allah kita keselamatan kita. Dan itu gabungan paduan suara. Saudara, ketika keempat materai gulungan kita pertama itu dibuka, kita telah melihat keempat penunggang kuda malapetaka yang datang ke bumi. Lalu ketika materai kelima yang dibuka, menyuarakan jiwa-jiwa para martir yang berseru memohon keadilan daripada Tuhan. Lalu sebagai jawaban daripada doa mereka, materai keenam dibuka, datangnya penghakiman Allah. Lalu diakhiri dengan suatu pertanyaan, siapakah yang mampu bertahan akan murka yang duduk di atas tahta dan murka anak domba? Siapakah yang mampu bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Kemudian pasal 7 datang. Ketika pasal 7 datang, yang diperdengarkan dan diperlihatkan adalah banyaknya orang-orang percaya yang dimateraikan, ditahan dulu dari keempat penjuru angin yang akan mendatangkan bencana yang besar. Sampai semuanya telah dimateraikan, barulah kemudian malaikat mengerjakan tugasnya yang terakhir. Setelah dimateraikan dan kemudian Yohanes melihat begitu banyaknya kumpulan orang percaya yang bersama-sama bergabung. Dan pasal 7 memperlihatkan bagaimana hamba-hamba Allah dimateraikan dan di bumi dan dimuliakan di surga. Dan Tuhan menaungi mereka dengan kehadirannya, merentangkan gitu ya, kemahnya Tuhan gitu ya. Bicara mengenai kehadiran Tuhan. Bicara bahwa ini adalah imamat yang rajani, Tuhan yang pimpin, di mana beroleh belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada mereka. Tuhan menaungi mereka dengan kehadiran Tuhan, dan anak domba menggembalakan mereka ke mata air kehidupan. Saudara ingat ini yang lalu ya, minggu lalu ya. Dan setelah materai ke-6, tinggal satu materai lagi yang harus dibuka. Mungkin saudara pikir, wah ini akhirnya sampai ke materai 7 ya. Dari tahun lalu kita sudah mulai materai 1, kapan sampai ke materai 7? Kita kan mau cepet-cepet nyampe ke materai 7 saudara. Tapi tunggu dulu saudara. Sebelum ininya selesai, sebelum selesai semuanya saudara. Memang kita baca, setelah materai yang ke-6 kita sudah baca ya. Tinggal satu materai ini, yaitu materai yang ke-7. Dan itu harus dibuka.
Tapi ketika ini dibuka, belum selesai. Orang-orang Kristen mengharapkan munculnya Yesus untuk mengakhiri zaman. Ketika materai 7 dibuka, memang seluruh orang percaya mengharapkan Kristus datang untuk mengakhiri zaman. Tetapi sebagai pembaca daripada kitab Wahyu, kita kemudian diperlihatkan ada sunyi senyap di surga. Dari awal pasal 8. Bukannya penglihatan yang mulia tentang kedatangan Kristus yang langsung kemudian dinyatakan begitu ya. Bukan. Tetapi sunyi senyap di surga kira-kira setengah jam lamanya. Di paling ujung akhir, musik yang menggelegar dan megah kemudian dihentikan sebentar gitu ya. Dan ketika ini dihentikan, apa yang terjadi gitu ya. Kita pun yang duduk, yang lihat, yang menyaksikan, maka kita pun akan melihat loh, apa yang akan terjadi gitu ya. Dengan nafas ditahan, dengan apa yang akan Tuhan lakukan kemudian begitu ya. Kira-kira seperti itu, saudara. Ada silence yang seperti itu. Silence itu adalah respon ciptaan yang penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan. Respon keheningan atau sunyi senyap itu adalah respon ciptaan yang penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan. Zakaria 2 ayat 13 kita buka bersama-sama. Zakaria 2 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dikatakan, berdiam dirilah hai segala makhluk ya, sebab di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Umat Tuhan disuruh ngapain? Berdiam diri. Berdiam diri. Karena ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dan saudara, nanti kita lihat lagi. Saudara, di ayat yang lain juga ada mengatakan hal yang sama dan lebih jelas. Saudara, bagaimana caranya kita memahami kesunyian di surga ketika materai ke-7 dibuka? Kesunyian ini mencerminkan kekaguman akan kemuliaan dan keagungan Tuhan yang berdaulat yang datang dalam kemegahan dan kekuatan. Sekali lagi ya. Kesunyian mencerminkan kekaguman akan kemuliaan dan keagungan Tuhan yang berdaulat yang datang dalam kemegahan dan kekuatan. Dalam perjanjian lama, keheningan yang penuh kekaguman itu diperintahkan bahkan sebelum kedatangan Tuhan untuk menghakimi. Sebelum hari terakhir, keheningan itu bahkan diperintahkan gitu ya. Zefanya 1 ayat 7 kita baca bersama-sama. Zefanya 1 ayat 7. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Selesai dimateraikan, saudara. Dan Tuhan mengadakan perjamuan, saudara. Ngapain di dalam perjamuan itu? Makan, bertemu muka dengan Tuhan kita yang kita kasih bersama dengan Abraham dan Ishak dan Yakub di mejanya Tuhan. Suatu momen yang begitu indahnya. Dan Tuhan perintahkan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. William Hendrickson mengatakan bahwa kedatangan murka Allah yang terakhir adalah begitu menakutkan dan mengerikan, sehingga para penghuni surga berdiri terpana, hilang untuk beberapa saat. Karena ingat ya, materai ke-6 dibuka, kemudian materai ke-7 datang gitu ya. Setelah penghakiman, bahkan anak domba masih duduk di atas tata, belum turun, saudara. Apalagi ketika dia turun, mereka pun sudah takut akan murkanya. Penghakiman akhir, apalagi ketika Kristus datang, saudara, mengakhiri segala sesuatu. Sekali lagi William Hendrickson mengatakan, begitu menakutkan dan mengerikan sehingga para penghuni surga berdiri terpana, hilang untuk beberapa saat, setengah jam, breathless, tahan nafas dalam ketakjuban yang hening. Memuji Tuhan, stop, semua hening dalam setengah jam. Kemudian asap keluar.
Saudara lihat keagungan, kebesaran yang menyedot kita gitu ya ke dalamnya. Banyak orang merasa bingung dan tersesat ketika baca kitab Wahyu, apalagi baru baca ya. Karena penglihatan ini datang silih berganti gitu ya, berganti gitu ya. Terus kemudian ini rangkaiannya di mana? Dan kemudian loh ini kemana lagi gitu ya. Kayak si Yohanes kayak ngalor ngidul kayaknya, hanya menyampaikan apa yang dia lihat, dia catat lalu disampaikan saja gitu ya. Tapi bukan seperti itu saudara. Sebenarnya kitab Wahyu itu disusun dengan sangat rapi. Bahkan dari pasal 1 itu dikatakan, kenapa dia berikan? Supaya kita boleh mengerti apa yang sudah terjadi, akan terjadi, dan akan terjadi ya. Untuk membuat mata kita yang tidak mengerti, justru mengerti. Tapi seringkali kita waktu baca kitab Wahyu loh, kita malah nggak mengerti gitu ya. Mungkin karena memang konteks yang sudah terpisah. Tapi ketika Yohanes tuliskan, itu adalah tujuannya supaya gereja Tuhan justru mengerti, bukan tidak mengerti. Yang dulunya kita tertutup, tapi kemudian dibukakan kepada kita, saudara. Nah, kitab Wahyu disusun dengan sangat rapi dan indah. Itu bagaikan permadani Persia. Bisa munculkan PowerPoint. Sebenarnya kitab Wahyu itu disusun dengan sangat rapi dan indah. Ini permadani Persia. Ada apa di sini? Ada yang paling mencolok apa ya? Ya, ada pola. Ada pola dan pola-pola ini membentuk suatu kesatuan dan membentuk suatu keindahan. Nah, kitab Wahyu ini adalah sebuah pola yang terjalin dengan sangat indahnya. Tapi polanya itu begitu rumit sehingga bagi mereka yang baru baca bisa kebingungan. Tema utama kitab Wahyu adalah sama seperti seminar yang sudah dua minggu berturut-turut ini, saudara, ketika bicara mengenai sejarah. Sejarah itu apa bahasa Inggrisnya? His story, kisahnya Tuhan ya. Kisahnya Tuhan. Tema utama kitab Wahyu adalah bahwa Allah menguasai sejarah dan akan membawanya kepada penyempurnaannya di dalam Kristus. Kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus ya, ketika dia datang kembali, apakah ada iman di bumi ini? Ini artinya apa ya? Bumi ini akan sampai begitu rusaknya. Bahkan apakah ada iman di bumi ini? Ya begitu sedikitnya gitu ya. Tapi nggak pernah menjadi kelompok yang kecil. Kelompok yang besar gitu ya, diperlihatkan di surga. Gitu. Nggak pernah sendiri. Karena ada komunitasnya orang-orang percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, apakah ada iman di bumi ini? Karena begitu berburuknya dunia ini kemudian jadinya, saudara. Saudara kalau lihat TV-TV, serial drama, atau film-film Hollywood, entah di Netflix atau di Amazon Prime, film-film yang kemudian muncul itu banyak yang menonjolkan kebrutalan. Orang berpesta pora merayakan seksualitas, saudara. Party lagi. Lalu nggak cukup party, lalu di pool party gitu ya, dengan setengah terbuka segala macam gitu ya. Dan mengumbar apa yang ada di dalam dunia ini dengan keangkuhan hidupnya, keinginan mata, keinginan daging, saudara. Dan kemudian orang yang menontonnya bagaimana ya? Ya kalau umat Tuhan sih Tuhan jagai ya dengan keteguhan iman mereka ya. Dan kemudian semakin menguduskan mereka ya. Tapi kita juga gak bisa bilang nih saya tonton terus gitu ya. Gak bisa juga kayak begini kan ya. Kita tahu dampak itu kepada masyarakat ya. Kemudian hal yang mengerikan ini dan mematikan ini yang telah disebarkan ke dunia. Maka kemudian yang datang berikutnya, saudara, adalah ini di keluarga-keluarga, di sekolah, di tempat umum, di tempat publik. Ini kemudian muncul, saudara. Kekerasan, terus hawa nafsu yang diumbarkan begitu ya. Dan menganggap itu hal yang biasa kan. Oh ini ditonton juga, terus ini lihat masyarakat seperti itu gitu ya. Dan berpikir itu adalah hal yang biasa. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah iblis sedang mengumpulkan orang-orangnya dari keempat penjuru bumi untuk bersiap melawan Tuhan. Untuk bersiap melawan Tuhan. Iblis melakukan hal ini bukan karena dia pun tahu ya. Dia itu pun niru apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mengumpulkan, memateraikan ya.
Dari keempat penjuru bumi, malaikat Tuhan disuruh tahan dulu sampai semua dimateraikan. Bahkan dikatakan dalam perikop yang lain bahwa Tuhan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi, utara, selatan, timur, dan barat. Dikumpulkannya umat pilihannya, saudara. Umat pilihan dikumpulkan, iblis pun mengumpulkan umatnya, saudara. Kemudian untuk melawan Tuhan. Allah menguasai sejarah dan akan membawanya kepada penyempurnaannya di dalam Kristus. Jadi, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah? Peristiwa apa yang paling penting? Tentu saja kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah puncak dari sejarah. Kalau pergi ke Shibuya atau Roppongi Hills atau ke Yoyogi Koen, ada stage di sana gitu ya. Lalu ada pertunjukan entah musikal atau ada artis yang di sana gitu ya, yang sedang berperan, ada berlakon, kemudian diiringi dengan musik. Itu adalah suatu tempat yang terbatas di satu kota gitu ya, atau di satu daerah. Tetapi yang sedang terjadi, yang kitab Wahyu nyatakan kepada kita adalah pagelaran pertunjukan seluruh alam semesta yang disaksikan oleh mata di bumi dan di surga, saudara. Apa yang tersembunyi sekalipun itu terbuka bahkan di surga. Dosa yang saudara lakukan di tempat tersembunyi itu terbelalak, saudara, di surga. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali ini adalah penanda dari tiap-tiap pola-pola yang ada. Jadi ada pola, ada bagian dari kitab Wahyu. Ada 7 bagian tepatnya, ada 7 cycle, ada 7 paralel. Jadi bisa ya istilahnya sama-sama gitu ya, ada 7 paralel ya, bisa dibilang paralel, bisa paralel. Bisa dibilang cycle ya cycle karena ada pengulangan gitu ya. Bisa dikatakan bagian ya karena memang bagian-bagian yang terpisah, tapi juga menyatakan ada hal yang sama begitu ya. Dan ada hal yang seperti itu, saudara. Ada 7 paralel, 7 cycle, 7 bagian. Tetapi setiap cycle ini punya fokus yang berbeda. Punya fokus yang berbeda. Setelah kitab Wahyu dimulai dengan pendahuluan yang berisi dari visi Kristus. Dinyatakan gitu ya, apa yang dilihat oleh Yohanes tentang Kristus gitu ya, dia lihat dari atasnya sampai bawahnya juga gitu, apa yang dipakainya oleh Kristus gitu ya, kakinya seperti apa, dan kemudian visi ini dibagi kepada 7 gereja, dan sesuai visi ini kemudian gereja ini harus bergerak. Tuhan memberikan perintahnya kepada gereja Tuhan ini, Tuhan memberikan pesannya kepada 7 gerejanya, memberikan kutukan dan berkat juga. Kemudian cycle pertama itu dimulai. Cycle pertama itu dimulai yaitu dengan apa, saudara? Ketujuh materai. Itu adalah cycle pertama dari 7 cycle. Jadi ini materai pertama dibuka 2, 3, 4, 5, 6. Dibukakan ya. Kemudian break. Materai ke-7. Ya, materai ke-7. Penghukuman ke-7. Penghukuman akhir gitu ya. Nah nanti di cycle yang kedua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Break lagi. Yang ketiga juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Break lagi. Seperti itu. Itu akan terjadi waktu kita baca. Jadi saudara akan lihat ya pola-pola ini ya. Bisa munculkan poin-poinnya. Nah jadi ada 7. Pertama adalah bicara mengenai 7 materai. Dari pasal 4 sampai pasal 8. Ini adalah minggu ini gitu ya. Ayat yang pertama. Lalu nanti kita akan masuk ke 7 sangkakala. Mengingatkan kita akan apa ya sangkakala. Di mana perjanjian lama sangkakala itu disuarakan? Ya, betul, itu sangat kuat ya, ada di benak kita ya. Yeriko. Disuarakan runtuh, habis gitu ya. Umat Tuhan masuk. Itu yang terjadi, saudara. 7 sangkakala. Kemudian 7 simbol, figures. Kemudian ada 7 cawan. Kemudian ada 7 pesan gitu ya. Daripada judgment, daripada Babel. Kemudian ada penghakiman kuda putih, penghakiman tata putih, saudara. Di 7 cycle ini akan ada, dan ini berurutan dari pasal 4 sampai pasal 20. Sehingga saudara ketika membaca kitab Wahyu, saudara tidak bingung lagi seperti waktu awalnya, saudara. Sebenarnya anak-anak waktu baca kitab Wahyu itu lebih gampang mencernanya daripada orang dewasa. Orang dewasa baca kitab Wahyu itu lebih susah untuk
membayangkan dan berimajinasi, sedangkan anak-anak akan lebih mudah mengerti isinya. Lucu ya. Bisa seperti ini ya. Dan Tuhan berikan kepada gereja Tuhan hal yang seperti ini. Dan culmination-nya adalah New Jerusalem. Ini dari Firm Poitras, saudara. Ketika saya belajar dan dia sebagai dosen, dia mengajarkan hal ini daripada kitab Wahyu ini. Dan ini adalah 7 cycle-nya, 7 paralel. Dan tetapi kalau William Hendrickson, ini starting point-nya itu hampir sama. Kapan mulainya? Itu hampir sama. Kayak Matius 1 mulai, yaitu Sangkakala 1 itu mulai. Tetapi Firm Poitras mengatakan berbeda. Berbeda, berikutnya bisa munculkan. Ini seperti ini. Jadi setelah 7 materai berjalan gitu ya. Terus dinyatakan di dalam waktu itu sebenarnya ada trompet sangkakala yang disuarakan. Itu sudah terjadi sebelumnya yang di materai yang keberapa begitu ya. Bukan yang pertama. Jadi ngerti ya. Ini diparalelkan gitu ya. Dipluk gitu, dibandingin gitu ya. Dari kronologikal kira-kira kayak gitu ya. Ini yang terjadi. Sampai Kristus mau datang stop. Kemudian muncul sangkakala. Ini yang terjadi saat ini. Yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita nanti kemudian masuk ke 7 sangkakala. Tapi besok sebelum sampai sangkakala kita masih ada bahas perikop yang ayat 1 sampai ayat yang 5 dulu, masih kita akan bahas lagi. Lalu yang jadi ada sama gitu ya, ada 7 symbolic accounts, tapi secara kronikal semakin dekat lagi gitu ya. Lalu ada 7 cawan. 7 pesan tentang Babel. Lalu kemudian ada terus lalu ada perbedaan. Yang perbedaan yang ke-6 dan ke-7. Ya tentu dari ke-5 juga ya. Cycle yang lebih akhir itu berisi penghakiman yang lebih intens. Bisa mundur lagi nggak sebelum? Bisa mundur lagi ya. Nah kayak di sini kan ya pasalnya mungkin bisa dikatakan hampir sama gitu ya. Tetapi bicara periode waktunya itu lebih sedikit gitu ya. Lebih intens ini bicarain penghakiman itu gitu ya. Oke, berikutnya lagi ya. Nah, semakin intens penghakiman itu dan mengarah kepada kedatangan kedua yang lebih cepat. Dan pada saat kita sampai pada cycle 6, maka seluruh cycle itu fokus. Saudara lihat cycle 6 itu ada apa gitu. Ini iya, fokusnya adalah pada kedatangan Kristus yang kedua. Kalau yang sebelumnya sampai kedatangan stop gitu ya sebelum masuk. Tapi cycle yang ke-6 masuk kepada Kristus datang kedua kali. Saudara, kita sebagai umat Tuhan betul-betul menantikan kedatangan Tuhan kita yang kita kasihi ya. Bahkan doanya daripada Yohanes di penghujung daripada kitab Wahyu, Maranatha, Tuhan datanglah. Yang kita nantikan, yang kita harapkan ya. Cycle ke-6, seluruh cycle fokus pada kedatangan kedua. Saudara, bayangkan cycle ini sebagai sebuah peperangan. Karena memang ini adalah peperangan. Peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Bahkan ketika saya menjadi orang Kristen pun saya sebelumnya nggak sadar akan adanya peperangan rohani ini ya. Sebagai orang Kristen ya saya tertidur gitu ya. Saya waktu datang ke sini pun menganggap bahwa iman Kristen saya adalah iman Kristen yang baik-baik saja gitu awalnya ya. Ketika masuk ke kuliah, ketika belajar bahasa atau mencari kerja, berpikir iman Kristen saya iman yang baik-baik saja gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang kemudian Tuhan bukakan, semakin kagum dan Tuhan akhirnya menggerakkan. Kalau saya sih mengalami apa itu yang namanya bercucuran air mata ya atas anugerah Tuhan yang besar. Dari firman Tuhan yang saya dengar dari khotbah Pak Tong gitu ya, begitu tergerak gitu ya. Kemudian sudut pandang kemudian menjadi terbalik berbagai hal. Terbalik antara pandangan dunia dengan pandangan di surga itu kayak terbalik gitu ya. Melihat hal itu ya. Sebelumnya nggak tahu. Dan kemudian disadarkan bahwa betul di dunia ini ada peperangan rohani. Dan itu dibukakan. Dan siapa yang sadar ya peperangan rohani itu adalah warga negara kerajaan Allah. Kalau saudara belum masuk dalam kerajaan, belum melihat kerajaan Allah yang telah ditegakkan, maka saudara nggak sadar akan realita peperangan ini. Tapi ketika saudara dilahirkan, Roh Kudus melahirbarukan saudara, maka saudara melihat kerajaan itu dan saudara sadar akan keadaan peperangan ini.
Peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Kalau orang tidak punya kuasa, saudara, walaupun sebagai orang Kristen ya, mau bilang, saya mau menginjili, saudara, nggak ada kuasa sama sekali. Ini bukan bicara bahwa orang itu akhirnya kemudian bertobat atau enggak ya. Nggak ada kuasa dari dia, terlalu banyak mikirin ini orang ngomong apa nanti gitu ya. Nanti waktu saya ngomong ini, aduh saya nanti kalau ditolak bagaimana gitu ya. Terlalu pusingin ngomong orang ngomong apa, ngomong gitu ya. Tapi ketika Tuhan ubahkan saudara nggak terlalu pusingin hal itu, saudara. Tapi saudara pusingkan adalah apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dengan pemberitaan Injil ini gitu ya. Walaupun ditolak tetap memberitakan. Walaupun akan mendapatkan kerugian tetap memberitakan. Ketika ada yang datang kepada Tuhan, tentu kita memuji Tuhan. Tapi ketika ditolak pun itu tidak menggentarkan kita, membuat kita kemudian mundur dan ciut. Tidak. Ada peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Saudara lihat ya, ini dalam keadaan peperangan. Dalam cycle yang pertama, jadi bayangkan dalam keadaan peperangan ini saudara. Dalam cycle yang pertama, 7 materai. Tuhan mengirimkan 4 penunggang kuda yang menunjukkan bahwa dia memerintahkan peperangan. Tuhan yang memerintahkan peperangan. Tuhan mengutus satu-satu gitu ya. Datang gitu ya. Lalu cycle yang kedua. Ini menggambarkan dampak yang terjadi di bumi ketika sangkakala itu disuarakan. Dampak yang terjadi di bumi. Kemudian cycle yang ketiga. Sejarah simbolis. Ini menunjukkan kedalaman konflik dari pertentangan antara kedua pasukan dan para pemimpin mereka. Jadi ada simbolik nanti. Ada naga, lalu ada perempuan gitu ya yang mengandung gitu. Ini simbolik saudara. Antara pemimpin, antara para pengikut gitu ya, pasukannya yang berperang saudara. Menunjukkan kedalaman konflik itu dan pertentangan antara kedua pasukan dan pemimpin mereka. Lalu cycle yang keempat nanti ini menggambarkan efek lebih lanjut yang terjadi di bumi. Lebih intens dan lebih komprehensif dari sebelumnya. Lalu cycle yang kelima, keenam, dan ketujuh akan menggambarkan penghapusan akhir dari para lawan. Penghapusan Babel, sang penggoda. Penghapusan musuh yang sangat kuat, yang menganiaya, yaitu binatang buas. Dan kemudian penghapusan sumber utama kejahatan, yaitu setan. Saudara mungkin masih bingung ya, kenapa kok binatang buas, ya the beast, lalu kemudian ada setan, kemudian dipisahkan. Bukankah itu semuanya sama? Sama gak saudara? The dragon, itu setan ya. Sama the beast, sama gak saudara? Beda. The false prophet, beda lagi. Sama sebagaimana kita pertama kali jadi orang Kristen gitu ya. Allah Bapa sama dengan Allah Anak, sama dengan Allah Roh Kudus. Pernah mengalami hal ini gak? Ya, pertama-tama kita mungkin sebagai orang Kristen kita mungkin bingung mana yang mana, kita doa kepada siapa gitu, tujuan doa kepada siapa, Kristus tempatnya di mana, Roh Kudus seperti apa yang dia lakukan, kita sama sekali nggak tahu. Dan mungkin awalnya kita juga melihat iblis itu sama ya, the dragon sama, the beast sama gitu, the false prophet sama, mereka berbeda. Mereka berbeda, walaupun memiliki spirit yang sama. Saudara, peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan iblis itu terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Tentu kemenangan sudah dikatakan, siapa yang menang? Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Imannya kita, iman karena apa? Apa yang Kristus lakukan, apa yang dia lakukan. Sehingga kemenangan itu boleh terjadi. Peperangan itu terus berlanjut. Dan Allah mengendalikan seluruh jalannya peperangan. Iblis tahu, sadar akan hal ini. Terus kemudian saudara bertanya ya, kenapa kok iblis melakukan hal ini kalau dia tahu pada ujung akhirnya daripada sejarah itu seperti apa sudah dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Iblis walaupun sudah dikatakan, iblis itu gak maha tahu, dia bisa memprediksi, dia gak maha tahu. Walaupun sudah dinyatakan, sebagaimana sifatnya dia ingin melawan Tuhan. Dan sebagaimana sifatnya dia ingin mengumpulkan sebanyak orang yang mau dan akan mengikut mereka, mengikut dia saudara. Sebanyak mungkin. Sehingga gak heran ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti adakah iman di bumi ini. Karena begitu banyaknya juga yang dikumpulkan oleh iblis dari keempat penjuru bumi ini. Dan ini terjadi peperangan dan manusia pun terlibat di dalamnya.
Malaikat dengan iblis berperang. Dalam perebutan mayat Musa pun ya, ada pertengkaran antara malaikat dengan iblis ya. Ada pertempuran. Dan malaikat bilang dan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan gitu ya. Malaikat menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Dan tetapi saudara, dalam peperangan ini manusia terlibat dan manusia punya perannya masing-masing. Komitmen dan tindakan manusia itu menunjukkan kesetiaan mereka. Sekali lagi ya, ada dua kubu, kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Komitmen dan tindakan manusia menunjukkan kesetiaan mereka. Ada yang setia kepada Allah, ada yang setia kepada iblis. Di sepanjang sejarah, peperangan rohani ini sedang berlangsung. Dan wahyu menerangi mata rohani kita untuk melihat keadaan yang sebenarnya seperti apa. Sedangkan dunia menutupi semua ini saudara dengan kepalsuan. Wahyu menerangi mata rohani kita untuk kemudian buka mata melihat yang sebenarnya apa yang sedang terjadi di alam semesta ini dan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika orang belum dilahirkan kembali, ngomongin sukacita dan damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan itu kayak angin lalu ya. Kayak nggak ngerti, nggak tahu apa itu gitu ya. Kayak makanan asing apa, tahu sih itu apa gitu ya. Tapi nggak tahu, nggak ngerasain gitu ya. Cuman tahu, oh ya sukacita ya, mungkin kayak gini ya, lebih mendekat ke arah gini gitu ya, gitu ya. Damai sejahtera yang kayak saya nggak ada masalah, saya nggak ada pertengkaran, saya nggak ada keributan gitu ya, nggak ada badai, nggak ada apa, mungkin lebih ke arah yang kayak begini begitu ya. Tapi lebih daripada itu saudara, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan kitab Wahyu membukakan mata kita untuk melihat realita keadaan sebenarnya dari alam semesta ini dan kehidupan kita. Kitab Wahyu satu persatu itu memunculkan aktor utama. Sebagaimana panggung ya, pagelaran ya, stage. Ya kan, siapa dulu yang muncul, kemudian ada musik apa gitu ya. Kemudian ada siapa lagi yang muncul gitu ya. Kemudian ada peran seperti apa yang dilakukan gitu ya. Kitab Wahyu juga menyatakan kepada kita seperti itu, memunculkan aktor utamanya satu persatu dalam pertunjukan drama musikal ini. Drama musikal ini. Mereka dibawa ke atas panggung satu persatu, bagaikan drama musikal besar yang melibatkan seluruh alam semesta, bukan satu tempat. Yoyogi Koen misalkan ya, bukan, seluruh alam semesta. Poin berikutnya, ini A B C D E F ini selalu menjorok ke dalam ya. Ini mungkin karena perbedaan komputer jadi berbeda ininya juga. Soalnya A B C D E F selalu makin lama makin ke dalam gitu ya. Dan ini sebenarnya kiasm di dalam sastra Ibrani, tapi juga dibawa ke Yunani ya. Kiasm namanya. Focal point namanya ya, akumulasi atau kulminasi kali ya. Daripada ini, kiasem ini adalah yang di tengahnya gitu ya. X biasa ditandai dengan X, itu di tengahnya, yaitu di F. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini aktor utama dimunculkan satu persatu ke dalam panggung daripada sejarah. Satu persatu dari atas, dari A. Yang pertama diperlihatkan adalah the Holy Trinity. Ya, Allah pencipta, terus Wahyu 5, Allah penebus gitu ya. Kemudian datang pembalikan daripada penciptaan, yaitu penghancuran, di mana datangnya penghakiman yang berbeda dengan keselamatan gitu ya, dinyatakan kepada kita. Lalu kemudian aktor yang berikutnya adalah the people of God, dikelilingi oleh creation's beauty. Kemudian yang datang berikutnya adalah the dragon atau setan atau Lucifer, iblis. Kemudian aktor yang muncul berikutnya adalah the beast. Dari the beast ini plural, ini ada dari laut, ada yang dari darat. Kemudian yang muncul berikutnya adalah setelah ada beast, dua beast, lalu the people of God kemudian muncul gitu ya, sebagai pengantin yang muncul. Kemudian yang berikutnya adalah Babel, pelacur. Dan ini berbeda gitu ya, bertolak belakang dengan pengantin wanita Kristus. Jadi sama-sama sekumpulan orang dan sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang pure, sekumpulan orang yang harlot.
Dan kemudian ini adalah awal ya, dari A sampai F. Satu persatu dimunculkan di dalam panggung sejarah ini, saudara. Sampai pada puncaknya. Saudara bisa ikutin ya. Sampai pada puncaknya. Kemudian Tuhan menjatuhkan penghakiman atas mereka. Sebagian diberikan upah, sebagian diberikan penghukuman. Tuhan menjatuhkan penghakiman, gitu ya. Sebagian diberikan upah. Walaupun ada orang Kristen yang diselamatkan, seperti ya baru diselamatkan habis-habisan gitu ya, habis dibakar udah wah tinggal sedikit gitu ya, upahnya nggak tahu ada apa enggak gitu ya, tapi dia diselamatkan. Ya ada juga orang seperti itu. Tapi ada orang yang begitu giatnya berkomitmen dan bertindak sebagai perwujudan kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka mereka mendapatkan upah yang berlimpah daripada Tuhan. Dan sebagian mendapatkan hukuman. Hukumannya pun nggak sama semua, saudara. Sebagaimana upah yang berbeda, hukuman pun berbeda. Jadi kemudian diturunkan dari panggung. Lihat ya, dari F sekarang ke A lagi ya. Dari F ke A lagi. Ini abjadnya sama karena memang sama. Ya, bisa perhatikan ya, bisa lihat ya. Sekarang mereka kemudian diturunkan aktornya satu persatu dari panggung dengan urutan yang terbalik. Bisa lihat ya. Dan ini kan pasalnya berjalan terus ya, dari 4 terus sampai ke 22. Diturunkan satu persatu. Babel dihakimi. Umat Tuhan diberikan upah. Beast dihakimi. Kemudian dragon dihakimi. Kemudian Tuhan memberikan upah kepada umat Tuhan. Dikelilingi oleh creation's beauty. Kemudian berakhir kembali kepada Allah Tritunggal. Kalau saudara lihat hal ini ada 2 kelompok. Allah dengan hamba-hambanya, kemudian ditentang oleh iblis dengan hamba-hambanya. 2 kelompok. Dan saudara, orang yang berada dalam kerajaan Allah akan berusaha menarik mereka yang berada di dalam kerajaan iblis. Berusaha untuk tarik mereka keluar, memindahkan mereka dalam kerajaan Tuhan, kerajaan terang. Berusaha melakukan hal ini, makanya dengan penginjilan kan ya. Memberitakan kabar baik. Ini yang seperti kita lakukan. Kita berdoa, kita menginjili, saudara. Ada 2 kubu ini. Iblis dan hamba-hambanya akan berusaha terus memalsukan pekerjaan Allah. Namanya palsu ya. Memalsukan berarti ada yang asli. Ada yang asli, ada yang palsu. Yang palsu apa bedanya dengan asli? Hampir sama gitu ya. Mirip, tapi beda. Kristus yang palsunya apa? Antikristus. Itu dikatakan ya. Kristus palsunya antikristus. Dulu saudara belum kenal apa itu yang namanya Allah Tritunggal dan menyamakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa ternyata mereka adalah 3 pribadi. Berbeda. Sama memang, satu esensi, tapi berbeda. Dan iblis pun sama. Pemalsuan mereka lakukan. Kalau pada Allah kita adalah Allah Tritunggal, dan iblis pun melakukan pemalsuan Tritunggal. Kita lihat berikutnya. Yang asli, yang true, yang original. God the Father, source and ruler. Yang dari mana segala sesuatu berasal. Originates, ini functionnya. Dan ada pemalsunya, yaitu setan, Lucifer, iblis. Saudara tahu kan ya bedanya setan sama demon? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Satan ya mungkin ya. Satan, Lucifer. Sama demons, biasanya plural. Beda ya, saudara tahu? Kalau saudara baca kitab Perjanjian Baru, ini dibedakan loh. Yang satu keronco-keronconya, yang satu adalah pemimpinnya. Ya, itu beda. Waktu saudara baca, saudara harus bedakan hal ini karena memang berbeda. Kalau dalam God the Father ada source and ruler, ada setan. Dan itu juga ketika kita tahu ada Allah Bapa, kemudian kita tahu ada Allah Anak, the Christ yang executes, yang melaksanakan, yang mengerjakan, yang mungkin lebih tepatnya mengaplikasikan ya, execute. The Christ, the image of God.
Dan pemalsuannya pun dilakukan oleh iblis. The beast yang muncul dari laut adalah the image of Satan. Kemudian pribadi ketiga, the Holy Spirit, the witness, bersaksi. Dan iblis pun melakukannya, ya, the false prophet dari darat, ya, the propagandist, ya, melakukan tugasnya juga, saudara. Sebanyak mungkin orang bisa disesatkan. Sebanyak mungkin orang bisa dirangkung, dipersatukan di bawah kekuasaan daripada kerajaan iblis. Yang memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidupnya. Dan itulah yang berputar di dalamnya. Lalu yang keempat, the people of God, the bride. Dan yang palsunya adalah Babel, the prostitute. Pelacur. Sama-sama melakukan gathering gitu, ya. Sama-sama worship. Tapi yang di worship dan kenapa mereka gather punya tujuan yang sangat-sangat yang berbeda. Yang satu semakin hari semakin kudus dan semakin indah. Yang satu semakin lama semakin jijik dan jorok dan buruk rupanya gitu, ya. Dan kita pun ingat, ya, kalau kita pun dulu adalah daripadanya. Kita pun dulu adalah orang-orang yang begitu buruk lupanya. Tapi terus Tuhan jadikan kita sebagai mempelai wanitanya. Saudara, kalau melihat orang yang menikah, ya, begitu indahnya mempelai wanita, ya, dengan dipakaikan pakaian yang putih, didandani, dihiasi, begitu indahnya. Saudara kalau ingat pernikahan Egy, ya mungkin saudara nggak heran ngeliat indahnya gitu, ya. Mungkin soalnya saudara nggak melihat wanita yang gendut. Saudara nggak ngelihat wanita yang berjerawat, buruk rupanya, saudara nggak lihat seperti itu kan, ya. Tetapi bagaimanapun orang yang berjerawat, orang yang gendut sekalipun, ketika didandani dengan pakaian pernikahan yang putih, didandani dengan begitu indahnya, mereka yang begitu buruknya penampakannya pun begitu indahnya terlihat di dalam pernikahan. Dan itulah tepat yang dilakukan Kristus bagi kita yang begitu buruk rupanya. Dia memberikan kita pakaian putih. Dia mendandani kita. Semakin hari semakin indah. Semakin murni. Semakin bersih di hadapannya. Sampai kemudian kita bertemu dengan mempelai pria. Dan kebalikan dengan itu, Babel, the prostitute, melakukan jalan yang terbalik. Jalan terbalik. Saudara, komitmen dan tindakan saudara itu menunjukkan kesetiaan saudara. Setialah kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Kira Tuhan boleh melahirbarukan saudara sehingga saudara diberikan kuasa untuk menjalani pemurnian ini, saudara. Menjalani pengudusan ini. Dan itu begitu indahnya. Hiduplah bagi the Christ, sang anak domba, bukan kepada the beast. Komitmen saudara dan tindakan saudara, saudara berikan kepada siapa? Saudara berikan kepada siapa? Komitmen saudara dan tindakan saudara. Dan itu merupakan kesetiaan saudara. Dan kiranya diberikan kepada Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Jimmy boleh pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes sehingga bisa membagikan kepada kami semuanya akan pemandangan di surga yang begitu indah dan begitu mulianya. Tetapi Tuhan juga tetap memberikan peringatan kepada kami untuk kami tetap bisa membedakan akan pekerjaan Tuhan dan juga pekerjaan musuh Tuhan yang berusaha untuk menghancurkan, berusaha menarik kami untuk menjauh daripada Tuhan. Betapa indahnya kalau kami bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kami menantikan waktu kami bersama-sama menaikkan pujian dengan para malaikat dan para tua-tua, dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga memelihara kami. Pimpinlah kami Tuhan hari demi hari. Janganlah biarkan kami terlena oleh dunia ini yang penuh dengan berbagai macam
berbagai macam daya tarik menjauhkan kami daripada Tuhan, membawa kami kepada musuh Tuhan, memohon kepada Tuhan, berikanlah kami hati yang makin terpikat akan keindahan Tuhan, supaya kami semakin mengasihi dan kami semakin giat bekerja untuk Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan sampai akhir nanti, dan kami berharap bersandar kepada Tuhan, memohon kepada anak-Mu yang menjaga dan memelihara dan bersyafaat buat kami, memohon kepadamu untuk memperkerjakan Roh Kudus dalam hati kami, terus menguduskan, menyucikan kami, supaya satu waktu nanti kami bertemu dengan Kristus pada hari Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.